supaya mendukung. Yang penting perang kita diterima dulu nih. Hasilnya seperti apa? Ya belakangan, ya kan kayak Amerika ya kan, Vietnam. Pokoknya jadi aja. Jadi dulu perang supaya senjata kita laku. Iya, benar-benar. Kita biasanya tuh ngasihnya dalam bentuk beberapa tahapan yang kita singkat jadi ISAS. Awal itu awareness, terus kemudian interest, search, action, sama share. Kalau ngambil perumpamaan tadi dari Om Black, nggak ada kebutuhan tapi ciptakan keinginan, itu kan pemasaran. Tapi kalau PR nggak bisa. PR itu sebenarnya dituntut apa yang lo omongin tuh harus lo bisa buktikan dengan nyata gitu, dengan aksi lo. Nggak ngomong doang ya. Iya, nggak ngomong doang. Di PR tuh ada istilah yang namanya walk the talk gitu kan. Lo udah ngomong, lo talk gitu, lo jalanin dong apa yang lo omongin gitu. Itu nggak omdo ya. Iya. Komitmen dituntut ya sama entity-nya ya. Kalau di marketing ya bisa selesai cuma di omdo ya. Iya, yang penting Kalau jualan jualan. Laku ya. Gitu. Tapi sekarang memang gue setuju sama Om Black tadi. Kaidah-kaidah walk the talk ini udah mulai dijalanin juga kok sama marketing gitu. Ya. Gimana marketing tuh bisa lebih mengerti target marketnya. Ya akhirnya gue jadi ngerti nih kalau gue jadi tadi sekilas gue kepikiran dulu lagi gue kecil tuh kalau gue beli ciki itu kan gitu kan tempatnya sama gitu isinya banyak gitu kan tapi kalau gue beli ciki sekarang tempatnya masih sama isinya dikit Banyak oksigen ya, banyak oksigen. gue bingung gitu ini maksudnya apa tapi ada orang yang kebetulan dia kerja di salah satu perusahaan ciki itu dia bilang enggak sebenarnya memang disengaja tetap dibikin bantalan udara yang gede itu sebenarnya untuk ngejaga supaya nanti kan dibawa ke sana kan goncang-goncang jadi nggak rusak yang di dalamnya. Oke. Alasannya masuk akal. Satu sisi. Ini ada duitnya di dalam. Udah 1.000. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Buka duit. Satu sisi gue anggapnya dalam konteks penjagaan produk sehingga sama rupanya dari mulai selesai dari pabrik sampai ke tangan konsumen ya tadinya segini jadi segini juga oke itu bisa dipahamin walaupun sebenarnya dalam konteks quantity jumlahnya berkurang itu agak kecewa sih apalagi kalau harganya naik Malah ada yang bilang begini deh, ntar kalau kebanyakan pakai ciki lu sakit. Bener. Karena ini ukuran sehat. Tapi itu kita coba berpikir positif ya Om Black. Di dalam penciptaan produk kan ada ilmu juga. Namanya desain produk, desain kemasan produk gitu. Kayak seperti ini kan. Botol ini kenapa sih dibikin motifnya kayak ulir ya. Terus konturnya kayak begini gitu kan. Intinya kan supaya dia bisa bertahan pada saat ini dudukan atau ditumpuk seperti ini gitu. Enggak cepet Yang gitu masuk di akal juga sih tadi penjelasannya. Ya, supaya isinya tetap utuh pada saat kita buka. Itu kan part of experience. Iya. Benar. Bayangin kalau Om Black ngebuka cikinya gepeng. Bakso gepeng bagus. Ciki gepeng baru tahu saya ya. Kamu nih pasti makan. Anyep jadi anyep. Aneh nih, gua cikinya. Kan bisa-bisa perusahaan dituntut nih kan. Nah, benar. Tapi ngomong-ngomong gini, dari sekian lama lo berkiprah lagi bahasanya ya. Bergelut ya, di dunia ini. Ada pengalaman ya mungkin bisa satu atau beberapa mungkin pengalaman yang menurut lo itu unik gitu loh. Unik mungkin bisa karena ini hard case kan gitu atau mungkin ya karena ini memang baru pertama kali di Indonesia dan kebetulan lo kebagian untuk terlibat di dalamnya atau mungkin sosok-sosok yang ada di dalam sana menarik gitu kan. Ya pada dasarnya semuanya unik ya. Tapi yang berkesan itu waktu kita dipilih untuk ngebantuin Bu Susi. Jadi waktu Bu Susi baru diangkat waktu itu tahunnya lupa, Bu Susi Kementerian Kelautan ya. Nah, Susi Pujasuti betul. Waktu Bu Susi kan diangkatnya tuh November tahun berapa tuh waktu itu? November, terus kita dipilihnya tuh di Januari. Periode pertama Jokowi. Iya. Nah, terus di situ tuh
kita diposisikan untuk membantu Pusdatin waktu itu. Pusdatin ini adalah divisi atau departemen di dalam Kementerian Kelautan yang memiliki fungsi PR selain pengolahan dan analisis data buat Kementerian Kelautan. Nah, harusnya Pusdatin ini ada di eselon 2 gitu. Tapi karena dia langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal waktu itu, Sekjen di KKP, jadi dia selevel tuh sama eselon 1, sama dirjen-dirjen gitu. Tapi tetap pimpinannya tuh Bu Lili waktu itu pangkatnya tetap eselon 2 gitu. Tapi secara strategis dia punya fungsi sama. Nah, di situ tuh kita ngadepin banyak banget ya multi issue di situ. Pertama, Bu Susi sendiri secara personal itu kan suatu sosok yang kontroversial gitu. Baru. Terus kedua juga Bu Susi sangat produktif ya dalam kurun waktu dia menjabat itu banyak banget kebijakan yang keluar gitu, produktif banget, dan itu Tenggelamkan. nah jangan-jangan itu salah satu produk yang lo rekomendasikan kali ya? Enggak. Ideal tenggelamkan gitu, enggak ya? Kalau kebijakan Tapi itu menarik itu, dan itu jadi frase yang itu loh. Ya, jadi sebenarnya Bu Susi ini kan didukung sama banyak ahli-ahli juga gitu kan, sehingga tercipta suatu kebijakan. Nah, fungsi kami waktu itu adalah untuk yang paling utama adalah bagaimana menyingkirkan gegar kerja, workshop gitu ya. Karena dari gaya lama dengan gayanya Bu Susi yang baru, gaya Bu Susi yang korporat ya kan, Cepat kerjanya. ASN dengan korporat kan beda banget gitu kan. Nah, itu pada gegar semua tuh kan, gegar. Nah, kita bantu menyesuaikan itu satu. Terus kedua, kita juga bantu untuk supaya para stakeholders di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dapat menerima dan dapat memahami dengan baik kebijakan-kebijakan baru yang dibikin Bu Susi. Contohnya waktu itu Bu Susi kan bikin cantrang ya, kebijakan cantrang. Terus kemudian kapal asing nggak boleh ini. Ada beberapa lah kebijakan. Nah, kita keliling tuh Om Black, kita melakukan stakeholders mapping gitu ya. Kita melakukan pemetaan stakeholders mana sih sebenarnya yang paling nggak paham, yang setengah paham, dan yang udah paham banget. Jadi kayak fungsi auditor itu ya? Ya. Jadi kalau dalam PR biasanya disebut audit komunikasi. Kalau Om Black kan audit keuangan, kita audit komunikasi gitu. Nah, kita melakukan pemetaan itu, berikut audit komunikasi, kita jalan tuh ke 9 pelabuhan besar di Indonesia tuh. Ada Natuna, terus ada Bitung, ada Bali, ada Pangandaran gitu. Banyak banget lah, ada 9. Kita jalan keliling, kita melakukan pemetaan. Hasil pemetaannya itu pun ternyata memang ditemukan banyak sekali misinterpretasi terhadap kebijakan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya di beberapa ulasan di media kan ada beberapa ahli-ahli yang menyatakan kurang bagus nih kebijakan Bu Susi gitu kan, lihat aja dampaknya. Jadi dia nggak ngelihat sebelum sumber ke dampak itu ada proses kan. Nah, prosesnya ini ternyata yang salah gitu. Bagaimana kebijakan-kebijakan Bu Susi ini nggak dijalankan ataupun nggak diterjemahkan dengan baik sama Pelaksana lapangan. Oke. Nah, itu ada hambatan nggak pada saat lo datang ke pelabuhan? Apa sih Pak namanya Pak? Gitu. Ya. Lapor saya ke Bu Susi ya? Kan gitu tuh. Ya banyak ya. Apalagi bahkan ada stakeholders di luar dari kementerian sendiri yang sengaja memanfaatkan itu, memanfaatkan kesalahan interpretasi itu, kesalahan penerjemahan dari kebijakan tersebut. Jadi dia bikin sendiri tuh aturannya sendiri. Aturan ini harusnya jalannya kayak begini ya. Duitnya masuk ke kantongnya sendiri. Itu banyak banget kayak begitu. Dan itu semua kita laporin ke Bu Susi. Akhirnya hasil akhirnya adalah tenggelamkan gitu. Suruh tenggelamkan yang itu ya. Bukan. Belum ya. Akhirnya Bu Susi secara rutin manggil stakeholders ini untuk dikasih penjelasan secara langsung loh. Dan dia enaknya juga termasuk orang yang walk the talk tadi ya? Iya, Bu Susi itu walk the talk banget. Jadi artinya kerja lo dengan kerja pemberi tugas itu sinkron gitu kan? Kan yang repot kan
ya yang ngasih tugas setelah direkomendasikan nggak melakukan kan capek kan gitu. Ya, itu termasuk tipe yang itu ya, terbantu banget ya. Itu kita pernah pergi sama Bu Susi bareng, terus ada satu empang gitu kan, tambak di pinggir laut gitu kan. Ya Bu Susi nunjukin dia bisa nyerok ikan itu. Langsung gitu ya. Dia benar-benar fisherman juga gitu. Atau mungkin jangan-jangan usulan lu juga kali waktu yang Bu Susi lomba renang sama Sandi di Podomoro. Bukan ya? Sekolah sih Bu sama Sandi gitu. Ya waktu itu bangganya sih ikut bangga juga ya sama keberhasilan Bu Susi gitu. Satu, secara internal kita berhasil menghilangkan gegar kerja tadi, mereduce lah, bukan menghilangkan. Itu mah selalu ada gitu ya. Pasti. Tapi kita bisa mengurangi itu. Terus teman-teman di kementerian juga bisa bekerja sesuai dengan keinginan Bu Susi. Mereka pun juga jadi lebih mengerti apa sih maunya Bu Susi ini gitu ya. Kenapa sih kita harus disuruh lari-lari gitu ya. Mau kemana kita gitu kan. Nah itu mereka akhirnya mengerti semua. Kita juga ngebantu tim PR di Pusdatin itu juga untuk bikin peraturan menteri terkait dengan kinerja PR di sana. Karena kita lihat di sana mengacu kepada peraturan menteri tentang kehumasan di KKP, itu banyak banget yang ngejomplang gitu. Makanya itu juga penyebab dari gegar kerja tadi gitu. Udah nggak sesuai ya. Tupoksinya tuh ibaratnya tupoksi selama ini seperti ini, terus tupoksi yang di era Bu Susi itu seperti ini. Nah ini yang harus kita sesuaikan supaya apa? Supaya kawan-kawan kita di ASN ini, para pegawai negeri ini dapat hak yang sesuai gitu, sesuai sama kinerjanya yang memang dituntut sama Bu Susi untuk melampaui dari sebelumnya. Yang tadinya jalan dipaksa jalan cepet, yang tadinya jalan cepet dipaksa lari. Kan gitu. Oke. Tapi jadi bisa berguna kalau misalkan usernya sendiri mereka tuh dalam kondisi sadar ya bahwa ada sesuatu yang sebenarnya nggak beres dan perlu diberesin. Ya itu awalnya ya, memang kita harus gitu. betul. Ada awareness dulu di internal ya. Iya. Yang paling penting itu dalam komunikasi kan bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan. Sama lah sama bidangnya Om Black. Nanya lagi. Gimana ini? Pura-pura nggak tahu nih. Nggak pastiin. Pastiin. Iya. Yang penting kan problemnya apa, terus bagaimana kita kasih solusinya gitu kan. Gitu sih. Kalau misalnya kita salah mengidentifikasi problem, ya berarti solusinya juga bisa salah gitu. Iya benar. Pasti. Di awal udah salah. Oke, berarti nanti abis ini kita ngobrol spesifik tentang kerja-kerja PR buat konspirasi ya. Bisa. Biar subscriber ya 1000. Ini gimana yang Marip gitu? Bisa. Ya simple sih sebenarnya kalau kita bicara komunikasi ya, apalagi komunikasi pemasaran. Ya. Kita harus paham tahapan dari siklus konsumen kita atau siklus pemirsa kita, audiens siklus kita gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang dimana kita harus secara tepat dan efisien memberikan komunikasi dengan baik. Kita biasanya tuh ngasihnya dalam bentuk beberapa tahapan yang kita singkat jadi AISAS. Awal itu awareness, terus kemudian interest, search, action, sama share. Nah ini bisa diterapin nih buat konspirasi. Jadi awalnya ya udah bangun aja awareness sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Setelah awareness berhasil, udah makin banyak orang terpapar sama konspirasi. Setelah itu baru tingkatkan interestnya. Gimana mereka bisa tertarik nih? Mereka udah tahu, gue tahu Nanung, Black sama Yusah ada konspirasi gitu kan. Itu udah tahu, itu udah bagian dari awareness kan. Habis itu bagaimana mereka bisa tertarik? Oh ya, gue pengen nonton sampai habis dong videonya. Nah itu interest tuh, gimana caranya? Kita harus pikirin bagaimana kita harus bikin pola komunikasi yang bisa menuju ke tujuan itu gitu ya. Habis interest kita harus search. Dimana
audiens kita yang udah tahu, terus kemudian audiens kita yang udah interest gitu ya, bisa cari kita dimanapun aja gitu. Ataupun mereka yang belum tahu, artinya pemirsa baru gitu ya, mereka bisa search di mana aja, di handphone bisa cari, di laptop bisa cari. Kebanyakan semua kan Google, ya udah tahu lah jawabannya apa kan. Ya di search sih otomatis sih ya, kita bagaimana si konspirasi ini bisa muncul di search engine. Simpelnya seperti itu. Setelah itu action. Nah, di tahap action ini gimana supaya engagement ataupun keterlibatan dari pemirsa kita itu bisa meningkat gitu ya. Contohnya simple aja deh. Like, subscribe. Iya. Awalnya itu Komen. komen bagaimana mereka merasa terlibat nih sama konspirasi gitu. Bisa ngebahas macam-macam. Caranya macam-macam ya, bisa kita lempar, kita pengen tahu dong pemirsa selanjutnya kita mau wawancara siapa sih misalnya gitu ya. Ataupun gue ada kuis nih, kalau misalnya lo tahu PR tuh kayak gimana, nih gue kasih nih hadiah 3 bungkus rokok gitu misalnya. Sorry gue ya misalnya kayak gitu ya, kita nggak terlalu serius kan ya, asbaknya gitu misalnya kayak begitu, jadi kita ningkatin engagement mereka di tahap action ini gitu. Atau Jack. Enggak, abis ini nanti lo Oh iya. tontonin terus setiap hari biar paham. Nah habis itu kita yang tahapan terakhir adalah setelah mereka share bagaimana supaya pemirsa kita bisa share ke lingkungan mereka gitu kan, ke publik mereka masing-masing, sehingga paparannya jadi semakin luas lah. Akhirnya goalnya tercapai ya. Ya simpelnya seperti itulah. Aisyah Bisa dimonetize. Simpelnya seperti itu. Jangan tanya Ilmu lagi. Ilmu. kayak gitu. Daging semua nih. Praktekin lu, Sar. Iya. Minimal lo harus siap dulu dari tadinya jalan Iya. lari ya. Nih masalahnya harus ini ada geger nih, ada geger nih mesti siap. Karena percuma lo punya planning sebagus apapun Ya, gitu kan. implementasinya Lo sebagai pelaku nggak do that gitu kan. lo nggak walk the talk ya. Nah, kalau nggak walk the talk gitu kan. Iya. Percuma pada saat pemirsa sudah kasih atensi, tapi kemudian nggak ada tindak lanjut lagi dari lo, ya udah. Kan komen dibalas deh. Kan gua yang megang. Gua IG sasri. Oh, iya, boleh. Daging ya? Daging nih. Dari masing-masing tahapan itu juga macam-macam tekniknya ya. Jadi, Boleh lah nanti kita panggil kita undang lagi untuk bahas teknik per teknik deh. Itu harus bayar loh. Itu nggak dibayar loh. Harusnya bayar loh. Klien-klien gue bayarnya per jam loh. Gue apa-apa. Japri kan nggak hitungan jam. Kita pakai timer. Oh, gue udah ngobrol setengah jam. Rep, gue cabut dulu bentar ya. Gitu. Oh ya, Black. Besok lagi. Iya benar. Tapi seru juga, menarik ya. Artinya gini, kalau gue pribadi terus terang, ya karena memang nggak ada pendidikan formal untuk yang PR, jadi nggak kebayang sampai sejauh itu gitu loh. Luas ya kerja PR-nya nggak kepikiran sampai sejauh itu. Meskipun tadi beberapa terminologi itu familiar dengan kita ya, dari mulai propaganda segala macam, tapi lebih jauh itu ya tadi. Ya terus terang kenapa gue bilang daging, ya banyak hal yang gue sebelumnya nggak paham, akhirnya ya sedikit terbuka lah kan gitu. Yang paling parah Black sebenarnya yang bikin gue sakit hati. Public relation itu dipakai buat profesi-profesi yang konotatif buruk ya, maksudnya negatif gitu ya. Kita bisa lihat aja yang tadinya namanya mereka misalnya pramusaji atau apa gitu ya. Terus sekarang semua pakai nama PR. Oh iya. Apa? PR. Oh iya, benar. Oh iya, ada PR. yang ngomongnya VR ya kan? PR. Nah itu yang bikin sakit hati sebenarnya. Sebenarnya kan ini profesi yang sangat positif gitu ya. Iya. Oh, karena dipakai Oh, oknum ya. Iya. Oknum. Itu master PR itu. Yang buat ngangkat gas ya. Itu galon PR. Itu master PR itu. Oh iya, benar. Makanya gue tadi sempet bingung, ini kok perusahaan isinya PR semua gitu. Teman gue lagi sekarang jadi PR juga.
PR semua. Berubah LC lagi, LC. Ya dalam Nego PR-nya, nego PR. di sisi lain ya kita patut berbangga juga sih, segitu positifnya seharum itu nama PR sehingga dipakai buat itu. Ya kita positif thinking aja lah ya, tapi sempat sakit hati juga lah. Terus kalau misalnya ada adik-adik pemirsa pengen jadi PR, dia harus kuliah apa itu? Ya pertama ngambil fakultas ataupun sekolah tinggi komunikasi, fakultas komunikasi atau Stikom lah gitu. Banyak kok Stikom bagus, fakultas komunikasi juga bagus. Nah kalau di fakultas kan dibagi tuh jurusannya PR, advertising, broadcast, public speaking, hubungan internasional gitu. HI juga ya. Nah itu masing-masing tuh ada irisan-irisannya lah. Terus ditambahin dengan penjurusan yang lebih dalam lagi. Oh gitu. Tapi yang paling penting bagi seorang PR, dasar utamanya sih secara dasar gimana seorang PR itu bisa berkomunikasi dengan baik itu verbal maupun tulisan. Sesederhana itu. Ini nih jago nih, dia sebenarnya udah punya bakat alam. Otodidak. Iya. Oh, Tinggal di terutama cewek-cewek gitu. Ada aja gitu kan. Cinta. Nggak lagi seneng, nggak lagi sedih. Wah banyak deh. Punya bakat. Ilmu lu gue gunain sebenarnya. Bisa mengartikan aja bahasanya kan. Oh, otodidak. Cinta. Walk the talk ya. Dokter love. Dokter love. Bener. Walk the talk udah gue praktekin, oh ternyata istilah walk the talk. Yoi. Nah, kalau dilihat dari prospek ya baik dalam konteks pembangunan kehidupan sosial yang lebih bagus, terus kemudian konteks juga bisnis. Apa ya? Ya pastinya PR masih jelas ya, jelas dibutuhkan karena itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk tadi bersosialisasi, komunikasi. Berangkatnya dari situ kan gitu ya. Betul. Nah, ada persiapan khusus karena kan ini nggak hanya dilakukan oleh perusahaan tapi semua individu gitu kan, sepanjang dia masih pengen berinteraksi dengan orang, nggak jadi kayak Tarzan tinggal di hutan sendirian. Itu pun juga masih berkomunikasi sama monyet kan gitu kan. Nah, buat orang pribadi minimal kemampuan PR apa yang mesti dia punya? Ya tadi itu verbal dan tulisan. Verbal tulisan aja ya. Karena kan pada dasarnya kita semua komunikasi dasarnya itu ya. Kita berkomunikasi secara verbal, secara tulisan, plus ada nilai plus kalau kita bisa berkomunikasi secara visual. Oke, kalau ngomong komunikasi, ukuran komunikasi ya yang paling sederhana yang baik itu yang kayak gimana? Yang pasti sih respect ya, saling menghargai gitu. Komunikasi itu dasarnya dari respect. Ya tentu semua orang nggak bisa meningkatkan hubungan baiknya dengan orang lain kalau misalnya dia nggak mendasari dengan respect tadi. Soalnya gini, beda budaya, beda pemahaman terkait dengan gaya komunikasi kan gitu. Contoh kayak di kita di Jawa, kalau kita kritik langsung, persepsi yang timbul beda. Dikiranya apa? Sementara kalau kita ke Sumatera, yang namanya nggak setuju udah trek lurus dan itu nggak masalah kan gitu. Nah, ini bisa jadi susah nih kan gitu. Orang Sumatera ketemu orang Jawa ada nggak setuju langsung tembak kan gitu. Ada orang Jawa ketemu orang nggak setuju tapi diem gitu kan. Ya itulah, itu ide apa namanya, indikator dari masalah ya, indikator masalah adanya celah komunikasi di situ atau communication gap. Ya gimana antara individu tersebut menyelesaikan itu aja sih. Karena terus terang ya ini ya mungkin bisa dibilang ini masalah inherent ya, inherent. Ya gue lahir besar di Jawa, tapi biar gimana pun juga pengaruh Sumateranya tuh besar karena memang orang tua ada yang dari Sumatera dan gaya trek lurus penyampaian itu dominan gitu. Dan gue nggak baca betul di beberapa lawan bicara gue, dilawan apa pihak yang berinteraksi dengan gue kayaknya ada yang nggak happy. Gimiknya Itu kelihatan gitu ya. Dari beberapa gue kelihatan, gue bisa memaklumi, cuma kadang-kadang yang jadi masalah gue berusaha untuk coba kasih room gitu kan.
untuk kasih room dari yang mulai tadi tembak langsung, agak nahan, tapi kok nggak berbarengan gitu loh. Pada saat gue berusaha merubah, kok harusnya kan yang tadinya dia nahan, harusnya agak maju dikit kan, jadi bisa nanti pada satu titik ketemu di tengah-tengah kan gitu. Nah ini nggak ketemu, justru malah makin jauh gitu loh. Nah itu kesulitan di situ. Iya. Ya memang ya peribahasa di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung itu berlaku juga buat komunikasi gitu. Contohnya kayak kita mau misalnya kita mau mengkomunikasikan suatu pesan gitu ya. Terus kita ada di Sumatera ya kita komunikasikannya dengan cara Sumatera gitu. Kalau kita misalnya ketemu sama orang-orang Jawa ya kita komunikasikan secara Jawa gitu. Ke Arab pun demikian gitu, walaupun kita nggak secara bahasa, paling nggak kita tahu adat istiadat dan pola komunikasi mereka. Tapi di semuanya itu ada respect situ ya. Betul, dengan cara itu kita respect ke mereka. Gitu. Nah kadang-kadang di situ masalahnya, tembak langsungnya kita dianggapnya bukan kita nggak respect, bukan karena kita dianggapnya nggak respect, padahal sebenarnya kita tuh respect. Kan karena kan gini, kalau kita sendiri ya logika sederhananya gini, kalau kita mau berpikir ngapain sih gue pusing-pusing ngurusin ini kan gitu. Ide lo salah ya lo sendiri nanti yang tanggung salah. Cuma kita berpikir jangan dong, kalau misalnya ada sesuatu yang salah kan, kalau memang kita bisa kasih gambaran, kita benerin ya kita kasih tahu kan gitu. Ya intinya cuma dari tembak langsung itu tadi jadi persepsi jadi nggak nyambung. Iya betul. Intinya dari komunikasi kan ada penyampai pesan, ada penerima pesan. Ya. Kedua-duanya ini harus dalam satu kesepahaman. Supaya komunikasi berjalan dengan baik, supaya nggak ada gap komunikasi tadi gitu ya, supaya nggak ada salah pengertian dan segala macam. Nah, sebagai pembawa pesan atau pengirim pesan, ada baiknya kita betul-betul mengirimkan pesan yang bisa diterima dengan baik sama penerima pesan kita. Jadi kalau kita pikir, gua harus ngomong ini nih, karena ini hal yang benar gitu. Apakah lawan bicara atau penerima pesan kita itu berpikir seperti itu kan belum tentu ya, belum tentu gitu. Makanya supaya pesan kita dapat diterima dengan baik, berkomunikasilah dengan cara si penerima pesan tersebut. Itu sih yang paling simpel. Kalau nggak tembus juga kasih kepala kuda. Betul. Kalau ada kuda kucing lah. Tapi itu sih memang itu ya gue ngerasain betul di lapangannya seperti itu. Tapi satu sisi memang ya ada kalanya juga gue ngerasa ya memang sikap itu memang kerap sesekali itu perlu ditonggolin biar orang juga tahu bahwa gue punya pagar loh. Batasan. Gitu. Apalagi kalau kecenderungan dari awal pihak sana intensinya agak kurang bagus. Punya sikap loh. Gitu. Oke. Tapi bagus. Daging. Iya. Sorry ya, gue coba nyampeinnya dengan Gila ini udah 1 semester nih. Itu 1 semester ini. Sorry kalau misalnya ada istilah-istilah yang nggak nyambung. Besok wisuda deh. PR. Sertifikat besok dapat Ijazah. Sertifikat kursus. Ini kita bukan kursus, kuliah bener. Ijazah besok ini. Wisuda. S1-nya transportasi. PR ya. Yang selama ini di PR-in jadi pelaku PR langsung ya. Aduh. Memang gue waktu dapat pelatihan itu gue bermanfaat banget sama gue di perusahaan itu ilmu communication skill itu. Dari kalau jawab telepon dibilangin kalau lu mau respect sama orang harus minimal 3 kali tit lu harus angkat. Lebih dari itu lo udah gak respect. Nanti gue langsung 3 kali sepakat. Sama juga handphone sekarang gitu. Iya. Sekali 2 langsung gue angkat. Orang itu akan merespek juga sama lu lah. Gue responsif nih orangnya gitu. Gue enggak. Apa? Gue nelfon lu besok. Gue di motor. Gue tidur. Gue di motor. Gue baru bangun. Namanya Jack. Kalau nelpon hari Minggu bisa dibalas hari Senin. Iya. Terus selalu di awal pembicaraan selamat siang, selamat selalu. Terus terakhir terima kasih. Udah ngelakuin, udah bagian dari hidup gue ya. Gila. Lalu itu Mulia Respect, kali. ya. Mulia kali sih hidup lo siapapun ternyata. orangnya ya. Ada terima kasih, ada selamat di depan.
Salam. Nggak tahu tengahnya apaan, nggak tahu. Tengahnya kontennya. Kontennya nggak tahu apaan. Respect. Aduh. Oke. Untuk semakin apa namanya mempererat komunikasi kita ya, kalau pakai nyanyi lebih enak nih. Oke. Ya sedap. Yang slow ya. Yoi, komunikasi kan kadang-kadang kan nggak langsung kan gitu kan. Iya. Nah. Pesannya di nyanyi. Ya, nyanyi apaan? Jadi lah lagunya The Police Sting. The Lagu Police. ini spesial buat gue nih Om Black. Siap. Karena di lagu ini gue berasa Tuhan ngomong sama gue langsung ya. Amin. Amin. Sisak biar kita sak. Oh, kayaknya lagunya dalam kayak Ebit nih ya. Nah ini versi Inggrisnya Ebit. Nah, ini. Iya. Oke, Om Ebit. Every breath you take, every move I make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How I'm full of aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every flame you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. I feel that I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold when I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move, every vow you break, every smile you take, every flame you stay, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you, baby, you take, every warning, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, move you make, every vow you say, every smile you fake, every day watching you. Mantap. Oke. Sip. Untuk Arif. Cakep. Luar Every biasa. day. Anu, Black. Mantap nih lagunya nih. Mantap. Versi Ebit ya. Ya.
Aduh. San. Iya, akhirnya dapat juga nih kalau di luarnya ada yang kayak begini. Kita dipakai rep San ya. Pakai rep pas kosong tadi ya. Oh iya. Oke, Om Arif, terakhir sebelum kita close ngobrol-ngobrol kita, mungkin ada semacam apa ya? Entah itu quotes, entah itu pesen gitu kan buat pemirsa kita dalam konteks gimana lo ngejalanin hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang profesional kan gitu Ya. sehingga lo bisa punya manfaat di kehidupan lo sehari-hari. Ya, prinsip gue sebenarnya simpel sekaligus quotes gue, Om Black. Kalau buat gue sih, di mana ada keinginan di situ ada jalannya. Di mana ada cinta di situ nggak ada tantangan. Gitu. Jadi kalau lo merasa lo cinta sesuatu, cinta seseorang, terus ada tantangan, terus lo nyerah, ya lo belum cinta gitu. Tuh, itu Benar. coba gue terapin di semua, like profesi, kehidupan keluarga dan segala macam. Cakep tuh. Inspiratif. Lo kebanyakan nebar cinta. Tapi gue belum cinta. Bukan, kebanyakan juga nebar cintanya. Gimana dalam kasus-kasus dokter mengenai cinta? Berat sabar lain sesi aja. Oke. Oke, Om Arif, thank you banget ya. Ya, sama-sama. Ngobrol-ngobrol hari ini terus terang gue pribadi banyak dapat input ya selama ini sesuatu yang gue nggak pernah tahu ya praktis bagi gue ini daging semua dan harapannya nggak gue pribadi tapi juga kru konspirasi ini juga bisa punya banyak manfaat ya buat pemirsa kita semua. Amin. Bagi guys. Oke, terakhir sebagai penutup terima kasih buat pemirsa. Salam konspirasi. Salam konspirasi. Jauh.